Selamat berjumpa kembali dengan saya, Iqma Dharmakarya, dosen PKN STAN. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi ekonomi mikro sebagai lanjutan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang sudah Anda ikuti di semester sebelumnya. Sebagai buku pedoman belajar Anda, kita di sini menggunakan buku ekonomi mikro yang ditulis oleh Robert S. Pindik. Ya. Bukunya masih berupa bahasa Inggris dan buku ini versi yang lama. Versi yang baru nanti ada di soft copy yang bisa Anda minta dari dosen masing-masing. Itu sudah versi yang lebih terbaru, namun masih sama dalam bentuk bahasa Inggris juga. Kalau untuk buku ini, Anda bisa dapatkan di perpustakaan, namun tidak banyak. Nah, di pertemuan pertama ini membahas chapter pertama dari buku tersebut. Jadi saya harapkan Anda membaca terlebih dahulu buku-buku tersebut untuk kemudian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan, termasuk nanti di dalamnya kita ada diskusi dan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Baik, kita mulai. Di dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas pertama secara umum kita harus mengenal dulu materi pertemuan yang akan kita bahas selama satu semester, ya, yang dirangkum dalam RPS. Kemudian di dalam materi pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas tentang topik-topik yang akan kita temukan di dalam ilmu ekonomi mikro. Ya, yang pertama adalah kita merefresh kembali, ya, pengertian apa yang disebut dengan pasar, ya, kemudian apa yang disebut dengan harga real, harga nominal, ya, karena nanti ini akan menentukan dalam melakukan analisis, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita ingin tahu mengapa kita perlu untuk belajar ilmu ekonomi mikro. Dalam RPS telah dirancang bahwa dalam semester ini kita akan melakukan pertemuan sebanyak 14 kali. Ya. Kemudian 1 kali kita ujian tengah semester UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Nah, selama 14 pertemuan itu, ya, selain kuliah tatap muka, nanti saudara juga harus mengerjakan kuis, ya, latihan soal-soal, ya, untuk dikumpulkan. Dan kemudian berikutnya adalah dosen juga memberikan penugasan atas beberapa materi untuk mengembangkan pemahaman Anda atas suatu materi. Untuk penilaiannya, ya, nilai UTS adalah 35% dari total nilai, kemudian UAS juga sama, 35% dari total nilai, dan kemudian sisanya 30% adalah nilai aktivitas Anda, ya. 30% ini meliputi, ya, sikap dinilai sebesar 20%, kehadirannya 10%, ya, presensi. Kemudian tugas yang Anda lakukan dan dikumpulkan nanti dinilai sebesar 35%, dan hasil kuis itu adalah 35% dari aktivitas. Ya, jadi aktivitas terdiri dari 4 hal ini: sikap, kehadiran, tugas, dan kuis. Ya. Kemudian dalam satu pertemuan, ya, materi ekonomi mikro ini dirancang 3 SKS, di mana
satu SKS itu adalah 50 menit. Ya. Menurut acuan, ya, pembelajaran satu SKS itu, ya, itu adalah untuk efektif adalah belajar selama 50 menit di kelas, kemudian Anda 60 menit belajar terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Anda belajar sendiri, ya. Kemudian persyaratan Anda mengikuti mata kuliah ini adalah Anda sudah dinyatakan lulus mengikuti mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di semester sebelumnya. Artinya Anda sudah berhasil melewati semester sebelumnya dan sekarang bertemu dengan kita di materi kuliah lanjutan ini. Selamat buat Anda. Untuk kriteria kelulusan mata kuliah, ya, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Ya. Silakan Anda pelajari, lihat di RPS-nya. Kemudian selama masa perkuliahan nanti tidak ada proses perbaikan nilai, tugas dan remedial kalau sudah UAS, ya. Tapi kalau setelah UTS mungkin itu masih bisa dipertimbangkan, ya. Tapi ini nanti tergantung dari kebijakan masing-masing dosen, karena mungkin masing-masing dosen punya kebijakan yang berbeda-beda. Untuk nilai akhir akan diumumkan oleh bagian administrasi akademik melalui portal yang disediakan, ya. Termasuk nanti kalau Anda ada masalah, ya, dengan dosennya, ya silakan melalui bagian administrasi akademik, ya. Nanti bagian ini yang akan menghubungkan dengan dosen yang bersangkutan. Sebagai pembuka mata kuliah ini, coba Anda ingat kembali pengertian tentang ilmu ekonomi mikro dan ilmu makroekonomi. Silakan Anda ingat kembali atau lihat catatan sebelumnya dan hentikan tayangan ini kira-kira selama 5 menit. Ya, kita lanjutkan. Jadi, ilmu mikroekonomi adalah ilmu atau salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang perilaku unit-unit ekonomi secara mandiri, ya, secara individu, yaitu keputusan yang dibuat oleh para konsumen, perusahaan-perusahaan, para pekerja, dan para investor, ya, termasuk juga keputusan itu yang ada di pasar. Artinya keputusan itulah yang membentuk keseimbangan keputusan yang ada di pasar, keputusan dari para unit ekonomi ini, ya. Keputusan ini dibuat, ya, biasanya karena terjadinya keterbatasan atau kelangkaan yang dimiliki oleh para unit ekonomi ini. Akibat adanya keterbatasan tadi, maka mereka mulai membuat keputusan-keputusan, ya. Yang berikutnya adalah ilmu makroekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi, ya, terkait dengan variabel perekonomian secara agregat, secara menyeluruh, ya. Seperti keputusan para konsumen secara menyeluruh di suatu negara, kenaikan harga secara menyeluruh di suatu negara, itu adalah agregat, ya. Kemudian seperti tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Kemudian tingkat bunga, ya, tingkat bunga seluruh bank, ya, yang dipengaruhi misalnya oleh bank sentral,
kemudian tingkat pengangguran suatu negara, kemudian inflasi, kenaikan harga secara menyeluruh. Inilah yang dibahas di dalam teori ilmu ekonomi mikro. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa kejadian ekonomi dan kemudian tentukanlah apakah kejadian tersebut merupakan bahasan dalam ilmu ekonomi mikro atau ekonomi makro. Siapkan kertas Anda terlebih dahulu. Silakan hentikan tayangan ini. Oke, nah sekarang yang pertama adalah harga sepeda motor naik 10%. 2. Defisit APBN sebesar 3%. 3. Penjualan rumah menurun. 4. Inflasi bulan ini sebesar 2%. 5. Jumlah pengangguran bertambah banyak. 6. Industri garmen mengalami kerugian. 7. Pertumbuhan ekonomi stabil sepanjang tahun. 8. Jumlah penduduk meningkat. Nah, sekarang kita membahas topik-topik yang kita ketemukan di dalam ilmu ekonomi mikro. Ya, yang pertama adalah membahas tentang adanya trade-off, ya, pilihan-pilihan. Ya, pilihan ini terjadi karena individu, perusahaan itu mempunyai keterbatasan sehingga dia harus menentukan pilihan. Ya, kalau saya ingin membeli suatu barang A, saya harus mengabaikan untuk membeli barang B karena misalnya uang saya tidak cukup. Jadi saya harus memilih antara membeli A atau membeli B. Ini adalah trade-off. Ya. Trade-off ini pertama dihadapi oleh konsumen. Ya. Karena keterbatasan pendapatannya, maka dia harus memilih apakah dia akan menggunakan uangnya untuk membeli berbagai kebutuhan barang dan jasa, atau menyimpan uang tersebut untuk berjaga-jaga untuk kebutuhan lain di masa yang akan datang misalnya. Ya. Nah, coba Anda ingat kembali kira-kira keputusan ini dipengaruhi oleh apa saja? Coba Anda diskusikan selama 5 menit. Oke, kita lanjutkan ya. Dari hasil diskusi itu kita ketahui bahwa keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa itu antara lain ditentukan oleh apa? Ya, seberapa besar kebutuhannya itu ya. Apalagi kira-kira berapa banyak pilihannya, seleranya, gitu ya. Itu adalah contohnya. Barang dan jasa mana yang dirasakan paling memaksimalkan manfaat atau kepuasannya, ya, itu keputusan konsumen. Sedangkan keputusannya misalnya dia harus memilih untuk menyimpan uangnya di bank, antara lain adalah tingkat bunga, ya, tingkat pengembaliannya, pajak, dan sebagainya. Itu adalah keputusan konsumen. Yang berikutnya adalah trade-off yang dihadapi oleh para pekerja. Ya. Pilihan ini pertama ditentukan oleh seseorang ketika memutuskan untuk bekerja atau tidak, ya.
Kemudian kapan sebaiknya dia memulai untuk bekerja? Ya, ini adalah pilihan yang dihadapi oleh seorang pekerja. Kemudian yang kedua adalah trade-off lainnya, mereka mempunyai pilihan apakah mau menjadi pekerja, apa memilih menjadi bersantai di rumah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memutuskan. Ya, para pekerja membuat keputusan berapa banyak dia harus bekerja, berapa banyak dia memilih untuk bersantai di rumah. Ya, jadi pilihan-pilihan para pekerja ini untuk memilih melakukan kerjaannya adalah menentukan juga kepuasannya. Ya, berapa banyak saya harus bekerja, berapa yang akan saya peroleh dari pekerjaan saya, apakah penghasilan saya dipotong pajak, ya, apakah hasil yang saya peroleh dari pekerjaan itu sebanding dengan nilai yang saya berikan daripada saya menikmati waktu santai di rumah. Ya, ini adalah pilihan para pekerja. Yang berikutnya adalah trade-off yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, perusahaan juga mengalami mempunyai keterbatasan. Ya, mereka harus menentukan, ya, sumber daya mana yang dipilih untuk diolah menjadi output. Ya, apakah produk itu kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Apakah bisa dijual? Pada harga berapa dijual? Ya. Kemudian berapa banyak produk itu akan dijual? Di mana akan dijual? Ya. Faktor-faktor produksi apa yang akan digunakan untuk menghasilkan output tersebut? Ya, ini adalah pilihan-pilihan dari suatu perusahaan. Topik mikroekonomi yang lain adalah terkait dengan harga dan pasar. Ya. Ekonomi mikro itu mencoba menjelaskan bagaimana terbentuknya harga. Di dalam perekonomian yang bersifat sentralistik, ya, itu harga cenderung ditentukan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah mengatur secara detail harga-harga yang ada di pasar. Nah, berbeda dengan perekonomian yang berorientasi pada pasar, ya, di mana harga ditentukan secara bebas berdasarkan interaksi antara konsumen dan produsen, ya, antara pekerja dengan perusahaan, misalnya. Ya. Interaksi ini terjadi di pasar. Sehingga keputusan dari masing-masing unit ini akan membentuk dan menentukan harga suatu barang atau jasa yang ada di pasar. Ya, ini adalah konsep ekonomi pasar, ya, pasar bebas, pasar yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Nah, sekarang coba Anda ingat kembali, ya. Beberapa jenis pasar, ya. Jenis pasar apa saja yang sudah Anda pelajari, ya. Kemudian bagaimana kondisi pasar tersebut, kemudian berikan contohnya, ya. Dan terakhir adalah menurut Anda kondisi pasar mana yang terbaik. Nah, silakan hentikan tayangan ini sambil kemudian mengingat kembali atau mendiskusikan tugas yang tadi saya sampaikan. Topik bahasan berikutnya adalah terkait dengan teori dan model-model. Ya, di dalam ilmu ekonomi, ya,
para ahli ekonomi melakukan penjelasan, kemudian melakukan peramalan, ya, itu berdasarkan teori-teori yang sudah ada, ya. Teori ini berasal dari pengembangan suatu fenomena yang bisa dijelaskan, ya. Artinya berdasarkan teori ini bisa berlaku di mana saja, dan kemudian dengan teori ini kita bisa menjelaskan suatu fenomena, ya. Fenomena itu suatu keadaan yang terjadi. Dan kemudian bagaimana untuk mengatasi itu, ya, bagaimana caranya mengembalikan ke kondisi yang baik, yang ideal, ya. Misalnya kalau bagaimana caranya mengatasi inflasi misalnya, bagaimana caranya mengatasi kekurangan pasokan, ya. Nah, untuk menganalisis itu mereka menggunakan aturan-aturan umum, kemudian menerapkan asumsi-asumsi. Ya, untuk melakukan analisis, ahli ekonomi itu menggunakan model. Ya, model ini adalah merupakan gambaran dari dunia nyata yang kemudian dilakukan analisis, ya. Untuk menyederhanakan analisis ini, ya, karena masalah perekonomian yang terjadi di masyarakat itu sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai macam, maka kemudian dibuatlah model sederhana untuk mengawasi beberapa variabel yang akan diamati, yang dianalisis. Ya. Untuk membuat model, maka tadi, ya, membuat asumsi, ya, kemudian menentukan variabel-variabelnya mana yang akan diamati, ya, kemudian membuat persamaan-persamaan, ya, dan kemudian menganalisis hasil dari model yang sudah dibuat. Kemudian topik yang lainnya yang terkait dengan pembuatan model tadi adalah ahli ekonomi membuat pernyataan-pernyataan, ya. Bisa kemudian pernyataan ini berdasarkan hasil analisis dari model yang telah diamati, ya. Pernyataan ini, analisis ini juga berdasarkan teori-teori juga, ya, aturan-aturan umum, ya, yang dipakai. Yang pertama adalah analisis positif, ya. Analisis positif ini mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi dan kemudian menganalisis hubungan antar variabelnya, apa penyebabnya, dan kemudian bagaimana dampaknya, ya. Analisis positif itu nanti akan menghasilkan pernyataan-pernyataan positif, ya. Kemudian analisis yang bersifat normatif, ya. Ini kemudian mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya atau bagaimana sebaiknya kondisi perekonomian itu bisa berjalan dengan baik misalnya, ya. Nah, pernyataan normatif ini biasanya diawali dengan mempertanyakan bagaimana seharusnya kita mengatasi suatu hal atau suatu masalah. Nah, itu, ya. Nah, di sini saya coba memberi tugas kepada Anda, coba buatlah dua pernyataan, ya, masing-masing pernyataan positif dan pernyataan normatif, ya. Masing-masing dua contoh pernyataan positif dan pernyataan normatif, ya. Silakan Anda kerjakan terlebih dahulu, kemudian bisa melanjutkan melihat tayangan-tayangan video ini.
Nah, berikut ini saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan bagaimana caranya para ahli ekonomi itu menjelaskan suatu fenomena, membuat model dan menggunakan teori, kemudian membuat prediksi, membuat peramalan dan mencoba menjelaskan suatu fenomena ekonomi. Ya, yang pertama adalah terjadi suatu fenomena. Ya, fenomena itu suatu kejadian yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan, yang ada di pasar, ya, yang ada di suatu negara atau suatu wilayah. Ya, fenomena itu adalah kondisi keadaan yang nyata, yang sebenarnya. Ya, inilah adalah sumber pengetahuan berdasarkan dari sumber yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ini adalah fenomena. Ya, ini adalah kondisi positif. Ya. Misalnya, contohnya fenomena terjadi kenaikan harga beras. Nah, itu ya. Apa yang menyebabkan hal ini? Itu ya. Nah, berdasarkan fenomena ini, ya, fenomena pengetahuan yang diperoleh berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, ya, maka kemudian para ahli ekonomi membuat suatu model. Ya, model ini dibuat berdasarkan tadi asumsi, ya, kita mau menyederhanakan masalah kompleks yang ada di masyarakat tadi untuk menjadi analisis yang lebih sederhana berdasarkan model. Misalnya kita melihat menyederhanakan saja bahwa asumsinya kenaikan harga beras dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ya, meski faktor-faktor lain kita anggap tetap atau tidak berpengaruh, ya, misalnya faktor selera, ya, faktor pajak, pilihan-pilihan yang lain itu kita abaikan, ya. Ini untuk lebih mudah kita membuat model, ya. Kemudian berdasarkan model tadi kita menghitung hubungan antara pendapatan dengan harga beras, ya. Kemudian dari analisis tadi muncullah persamaan. Dari persamaan itu kita bisa menganalisis seberapa besar pengaruh dari kenaikan pendapatan atas kenaikan harga, ya. Kemudian berdasarkan persamaan tadi kita membuat grafik atau kurva permintaan dan penawaran. Kemudian kita menentukan titik keseimbangannya, ya. Kemudian kita mencoba menggambarkan, ya, berdasarkan dari grafik tadi, ya, trennya, ya. Kita membuat penjelasan narasi-narasi berdasarkan persamaan dan grafik kurva yang sudah kita buat, ya. Kemudian ini kita hubungkan dengan teori-teori, ya, bagaimana teori permintaan, bagaimana teori penawaran, ya. Berdasarkan teori, berdasarkan model yang sudah kita buat, kemudian kita bisa membuat prediksi, melakukan peramalan. Misalnya bagaimana kondisi harga beras di bulan-bulan berikutnya, misalnya. Dan kemudian kita menjelaskan bagaimana caranya agar harga beras tidak terus-menerus naik. Nah, ini kita bisa membuat penjelasan. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja teori dan model digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Berikutnya kita ingin mengenal lebih jauh apa itu pasar. Ya. Pengertian pasar adalah kumpulan dari para pembeli dan para penjual, ya, di mana keputusan-keputusannya, ya, interaksi antara si pembeli dan si penjual, ya, baik secara nyata langsung maupun secara potensial, ya, itu akan menentukan harga suatu barang atau jasa yang dihasilkan, ya, bisa satu jenis barang atau beberapa jenis barang, ya. Dalam mendefinisikan atau mencoba menjelaskan pasar itu ditentukan oleh jenis-jenis pembelinya,
jenis-jenis penjualnya, kemudian jenis-jenis barang yang dihasilkan atau dijual, ya, yang kemudian ini berpengaruh terhadap suatu jenis pasar tertentu, ya. Di dalam kajian ekonomi mikro, ya, kajian-kajian pasarnya itu bersifat lebih spesifik, ya. Misalnya pasar pakaian, ya, kira-kira apa saja yang berpengaruh terhadap kondisi di pasar pakaian, ya, misalnya permintaan dari para pembeli pakaian, kemudian suplai penawaran dari pabrik garmen, ya, kemudian harga bahan baku kainnya, ya, dan sebagainya. Ini analisis yang di mikro, ya. Nah, kalau bedanya nanti kalau makro adalah analisis pasarnya adalah lebih luas, lebih pasar secara keseluruhan. Kemudian di dalam suatu pasar ada yang disebut dengan pedagang arbitrase, ya, yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dengan cara membeli di suatu tempat dengan harga yang lebih murah untuk dijual di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga dari selisih harga itu dia bisa memperoleh keuntungan. Ya, ini yang disebut dengan para pedagang arbitrase. Lebih jauh lagi nanti kita juga akan membahas tentang perbedaan antara pasar yang kompetitif dan pasar yang non kompetitif, ya. Pasar yang kompetitif yang ada persaingan dan pasar yang tidak ada persaingan atau persaingannya sedikit atau kecil, ya. Di dalam melakukan analisis nanti kita akan lebih sering menggunakan asumsi bahwa pasar itu adalah pasar yang kompetitif yang sempurna. Artinya kompetitif sempurna itu adalah di dalam suatu pasar itu terdapat banyak pembeli dan banyak penjual, di mana keputusan yang dibuat oleh setiap pembeli maupun setiap penjual itu tidak akan berpengaruh terhadap harga yang berlaku di pasar, ya. Masing-masing pembeli dan penjual tidak mempunyai kekuatan untuk merubah harga di pasar, sehingga harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang mencerminkan keputusan kolektif dari para pembeli dan para penjual yang ada di pasar. Nah, ini asumsi ini akan sering kita gunakan. Nah, coba nanti Anda cari atau Anda ingat kembali bagaimana dengan kondisi pasar yang tidak kompetitif. Apa saja? Coba Anda pikirkan itu dan kemudian cari perbedaan antara pasar yang kompetitif dengan pasar yang tidak kompetitif, ya. Dan kemudian di antara dua jenis pasar tadi ada kondisi pasar yang tidak sempurna, ya. Mungkin Anda masih ingat apa saja itu, ya. Ya, antara lain yaitu pasar oligopoli, ya, kemudian persaingan monopolistik, ya. Anda bisa menghentikan tayangan ini untuk kemudian mengingat kembali selama 5-10 menit terkait dengan kondisi pasar yang tidak sempurna tadi. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan harga pasar, ya. Di dalam analisis yang akan kita gunakan nanti kita biasanya akan menggunakan harga pasar, ya. Harga pasar yaitu harga yang terjadi pada pasar persaingan yang kompetitif, ya. Jadi kita tidak menggunakan harga yang berlaku di pasar yang non kompetitif, ya. Ini adalah sebagai dasar kita melakukan analisis,
ya, untuk memudahkan kita. Dalam mendefinisikan pasar, kita harus terlebih dahulu mengetahui posisi pasar itu. Dalam tingkatan mana pasar itu berada, ya. Jadi tingkatan pasar di sini itu mencoba menjelaskan batasan-batasan dari suatu pasar, ya. Misalnya apakah dia berada pada suatu lokasi kondisi tertentu atau berdasarkan pada jenis barang yang akan dia jual, ya. Atau jenis-jenis barang yang ada di dalam suatu pasar. Menentukan definisi pasar itu sangat penting karena ada dua hal ini, ya. Bahwa pertama suatu perusahaan harus memahami, ya, siapa yang sesungguhnya menjadi pesaingnya, ya, baik secara nyata maupun secara potensial, ya, atas produk-produk yang dihasilkannya, ya, atas berbagai produksi yang akan dia jual, akan dia produksi, ya, baik di masa yang sekarang maupun yang di masa yang akan datang. Misalnya suatu perusahaan taksi, tentu dia akan melihat pesaingnya dari perusahaan taksi yang lain, ya, di mana wilayah operasinya, teknologi apa yang digunakan, ya, kenyamanannya, harga yang ditawarkan dan sebagainya. Ya, kalau contoh lain misalnya produsen pakaian, ya, untuk dia akan melihat para kompetitornya berdasarkan mode yang dipakai, ya, jenis kainnya dan sebagainya. Alasan yang lain pentingnya kita mendefinisikan pasar adalah sebagai dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan, ya. Misalnya pemerintah melihat kenaikan harga daging sapi di pasar, ya. Ini akan berpengaruh apakah pemerintah akan membuat kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Apakah itu hanya terjadi, kenaikan ini terjadi hanya di satu pasar saja atau di seluruh pasar-pasar yang ada di masyarakat, ya. Berikut ini adalah suatu contoh terkait dengan pendefinisian suatu pasar, ya. Di sekitar tahun 1990, ya, perusahaan ADM itu mengakuisisi, mengambil alih perusahaan CCP, ya, untuk digabung ke dalam perusahaannya, ya. Ini adalah perusahaan yang menghasilkan pemanis buatan yang bersumber dari jagung, ya. Nah, menurut Departemen Kehakiman Amerika, ya, penggabungan dua perusahaan ini akan mengakibatkan adanya monopoli, ya, sehingga pasar menjadi tidak kompetitif untuk produk pemanis buatan yang bersumber dari jagung, ya. Atas hal tersebut, perusahaan ADM mengajukan banding, ya, keputusan Departemen Kehakiman tadi, ya. Kemudian membawa hal ini ke pengadilan, ya. Perusahaan ADM menyatakan bahwa pasar dari pemanis buatan ini bukanlah pasar yang berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin penggabungan dua perusahaan ini akan membentuk monopoli. Pasar pemanis buatan ini merupakan bagian dari pasar gula secara luas,
Artinya, penggabungan kedua pasar ini tidak akan berpengaruh terhadap harga kompetitif gula atau pemanis yang ada di pasar. Karena penggabungan dua perusahaan itu hanyalah bagian kecil dari besarnya pasar pemanis atau gula yang ada di Amerika. Contoh lainnya, ini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2010, ya. Saat itu ada rencana merger antara dua perusahaan, ya, perusahaan Flexi dan Asia, ya. Mereka penyedia sarana telekomunikasi yang menggunakan basis CDMA, ya. Dia berbeda dengan GSM, ya. Kalau dulu kalau sekarang kita hanya menggunakan di jalur GSM, ya. Dulu ada jenis namanya CDMA, ya. Platformnya berbeda. Nah, dua perusahaan ini akan melakukan merger, ya, melakukan penggabungan usaha untuk memperkuat persaingan di dalam pasar telekomunikasi. Nah, atas merger tersebut, kemudian dinyatakan bahwa merger tersebut itu akan menimbulkan monopoli di pasar CDMA, ya, karena pasar seluler berbasis CDMA itu pelaku pasarnya hanya sedikit. Nah, atas keputusan tersebut, maka dua perusahaan ini kemudian mengajukan keberatan karena menyatakan bahwa pasar CDMA itu seharusnya menjadi bagian dari pasar telekomunikasi yang lebih luas, ya. Tidak hanya persaingan di pasar seluler CDMA saja, tapi juga pasar seluler berbasis GSM. Artinya, kalau kedudukannya itu adalah di dalam pasar telekomunikasi yang lebih luas, penggabungan dua perusahaan tadi, Flexi dan Asia tadi, tidak akan menjadi monopoli dan tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi pasar telekomunikasi yang sudah ada di Indonesia. Dalam analisis mikroekonomi nanti kita juga harus bisa membedakan mana yang disebut dengan harga real dan mana yang disebut dengan harga nominal. Harga nominal itu adalah harga absolut suatu barang, ya. Harga ini tidak dihubungkan dengan tingkat inflasi, ya. Harga nominal itu biasanya adalah harga yang tertera, ya. Kalau Anda masuk ke toko, kemudian di situ ada label harga, itulah yang dimaksud dengan harga nominal, harga yang berlaku. Sedangkan harga real yaitu adalah harga suatu barang yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran harga yang lain secara agregat, ya. Harga ini disesuaikan dengan tingkat inflasi, ya. Nah, untuk mengukur tingkat inflasi ini harus ditentukan dulu tahun dasar mana yang akan dijadikan sebagai pembanding dari harga yang berlaku sekarang, ya. Untuk menentukan tingkat inflasi, ya, bisa menggunakan indeks harga konsumen, ya. Indeks harga konsumen ini adalah suatu alat ukur tingkat harga keseluruhan untuk suatu jenis barang atau jasa. Indeks harga produsen ini
biasanya diukur dengan cara mengelompokkan suatu jenis barang atau jasa tertentu dalam suatu kelompok, kemudian diamati perubahan harganya ini, ya, pada setiap periode tertentu, ya, bisa bulanan, bisa tahunan, kemudian dibandingkan apakah misalnya pada bulan ini ada perubahan harga dibandingkan dengan bulan lalu, ya, atau harga tahun ini dengan harga tahun lalu, ya. Kemudian setelah dibandingkan maka akan bisa diukur berapa besar jumlah perubahan kenaikan harganya. Sedangkan indeks harga produsen, ya, yaitu alat untuk mengukur tingkat inflasi kenaikan harga dengan cara mengukur harga jual suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari sisi si produsennya. Dalam menentukan indeks harga produsen tidak termasuk biaya pajak, biaya transportasinya, dan biaya yang ditanggung oleh si pembeli. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita menentukan harga real dari telur dan biaya kuliah, ya. Di sini dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2007. Indeks harga konsumen di tahun 1970 adalah 38,8, kemudian 1980 82,4 dan seterusnya, ya. Kemudian harga nominal, ya, harga yang berlaku di saat itu, ya, di tahun 1970 harga telur adalah 0,61 dolar. Di tahun 1980 harga telur adalah 0,84 dolar, ya. Kemudian 90 dan seterusnya. Kemudian biaya kuliah, ya, di tahun 1970 adalah 2.530 dolar, kemudian 1980 menjadi 4.512 dolar dan seterusnya. Ini adalah biaya nominalnya, ya. Kemudian harga realnya, ya, 1970 itu artinya ini adalah dijadikan sebagai tahun dasar untuk membandingkan harga yang berlaku dengan harga tahun dasar, ya, untuk mengetahui berapakah tingkat kenaikan harganya. Sebagai contoh di sini harga real untuk telur di tahun 1970, ya, itu adalah sebagai tahun dasar 1970, maka kita bisa gunakan untuk menghitung misalnya berapakah harga real telur di tahun 1980, ya. Sama dengan indeks harga konsumen di tahun 1970 dibagi indeks harga konsumen tahun 1980 dikalikan dengan harga nominal di tahun 1980, ya. Maka di sini kita lihat indeks harga konsumen tahun 1970 adalah 38,8, kemudian indeks harga di tahun 1980 adalah 82,4, kemudian dikalikan dengan harga nominal di tahun 1980, yaitu sebesar 0,84. Maka hasilnya adalah 0,4, ya. Maka harga real telur dibandingkan dengan harga telur di tahun 1970 itu adalah harga telur di tahun 1980 itu sebenarnya adalah 0,4, ya. Artinya sebenarnya secara real meskipun harga telur itu secara nominal naik, namun secara real bahwa
harga telur 1980 itu lebih murah daripada harga telur di tahun 1970 ya. Demikian juga kalau kita ingin melihat membandingkan harga telur di tahun 1910, maka adalah membandingkan antara indeks harga tahun dasar tahun 1970 dibagi dengan indeks harga di tahun 1990 kalikan dengan harga nominal tahun 1990 ya. Maka di sini tahun dasarnya adalah 38,8 dibagi dengan indeks harga tahun 1990 130,07 dikalikan dengan harga nominal di tahun 1990 1,01. Hasilnya adalah sama dengan 0,3. Artinya adalah harga telur di tahun 1990 secara nominal 1,01 dolar ya, lebih tinggi daripada tahun 1970 0,61 dolar. Namun kalau harga realnya dibandingkan dengan tahun 1970, harga telur di tahun 1990 itu lebih murah ya, hanya 0,3 dolar dibandingkan dengan harga telur di tahun 1970 0,61 dolar. Contoh lain analisis ekonomi ya. Di sini kita ingin membandingkan tingkat upah minimum ya selama 70 tahun ya, dari tahun 1940 sampai tahun 2010 ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini bahwa tingkat upah minimum ya per jam dalam dolar itu mengalami peningkatan ya sampai tahun 2010 sekitar 7 dolar per jam ya. Kalau secara nominal dia akan meningkat terus. Namun kalau kita bandingkan tingkat upah realnya ya, di mana di sini kita menggunakan tahun dasar tahun 2000 ya. Upah real itu juga turut mengalami kenaikan, kemudian dia juga turun menyesuaikan ya dengan tingkat inflasi. Maka bisa kita lihat, kita bandingkan di sini upah real di tahun 2010 misalnya, meskipun secara nominal lebih tinggi daripada nilainya, lebih tinggi daripada tahun 1970, namun secara real upah real tahun 2010 ternyata lebih rendah daripada upah real tahun 1970 meskipun nilai nominalnya ya lebih tinggi. Ini analisis yang bisa digunakan untuk memberikan penjelasan atas kondisi ini. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita harus belajar studi ilmu ekonomi mikro ya. Ini adalah salah satu contoh mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi mikro ya. Dilihat misalnya dari sudut perusahaan ya. Kebutuhan perusahaan untuk melakukan produksi ya. Contohnya di sini produksi kendaraan. Ya. Misalnya perusahaan ingin membuat mobil sport. Ya, ada beberapa pertimbangan mikroekonomi yang dimasukkan di situ ya. Yang pertama, perusahaan ini akan melihat apakah bagaimana reaksi dari masyarakat atas model yang akan diperkenalkannya, termasuk kinerjanya, spesifikasinya dan sebagainya. Kemudian perusahaan ini akan menentukan berapa biaya untuk memproduksinya ya, agar dia bisa menekan biaya produksi, memperoleh keuntungan secara maksimal ya. Dan kemudian perusahaan juga harus melihat ketika memproduksi apakah hal ini sudah sesuai dengan aturan pemerintah ya.
Misalnya harus mengutamakan produk dalam negeri, harus ramah lingkungan, dan sebagainya. Demikian juga kalau dari sisi pemerintah, ya, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan atas aktivitas perusahaan-perusahaan tadi, ya. Pemerintah bisa melakukan evaluasi dampak dari aktivitas suatu perusahaan. Apakah itu misalnya akan menimbulkan beban tambahan buat konsumen, misalnya, ya, permintaan bahan bakar akan meningkat, ya, kemudian tingkat polusinya bagaimana, gitu ya. Kemudian pemerintah juga harus membuat standar, ya, kelayakan, ya, suatu jenis produksi, ya, tingkat emisi yang diperkenankan agar kendaraan tersebut tidak menambah polusi di lingkungan, ya, agar perusahaan tetap memperhatikan produk-produk dalam negeri, misalnya, agar harganya lebih murah, lebih terjangkau. Nah, inilah hal yang diputuskan oleh pemerintah berdasarkan ilmu mikroekonomi. Nah, demikianlah pembahasan kita terkait dengan ekonomi mikro. Berikut ini saya memberi tugas kepada saudara untuk dikerjakan dan dikumpulkan, ya. Buatlah jawaban atas 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah seandainya, gitu ya, seandainya biaya harga jual bensin di Makassar itu lebih mahal Rp2.000 daripada di Jakarta. Apakah menurut Anda akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan kalau Anda menjadi pedagang arbitrase, ya, misalnya membeli BBM bensin dari Jakarta yang lebih murah dan kemudian Anda jual di Makassar. Kira-kira pertimbangan apa yang Anda buat? Mengapa Anda lakukan itu? Mengapa Anda tidak lakukan itu? Pertanyaan kedua adalah, misalnya nilai mata uang yen Jepang itu menguat terhadap nilai dolar Amerika, sehingga untuk menukar dolar dengan mata uang yen Jepang dibutuhkan uang dolar yang semakin banyak untuk ditukar dengan yen Jepang. Nah, terkait dengan hal tersebut, coba jelaskan mengapa penguatan nilai mata uang Jepang tadi itu secara simultan juga mendorong kenaikan harga real produk kendaraan Jepang dibandingkan dengan di Amerika. Kemudian soal yang ketiga adalah Anda diminta untuk melakukan perhitungan, ya. Di soal ini dinyatakan bahwa harga telepon jarak jauh, ya, jasa telepon jarak jauh itu mengalami penurunan dari semula 40 sen per menit di tahun 1996 turun menjadi 22 sen per menit di tahun 1999, atau terdapat penurunan sebesar 45%. Ya. Kemudian indeks harga konsumen menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 10% pada periode tersebut. Ya, coba Anda hitung, ya, apa yang terjadi dengan harga real dari jasa telepon tersebut, ya. Demikianlah pertemuan pertama kita
dalam materi ilmu ekonomi mikro akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.